Biasanya saya selalu menyimak ceramah dan sering saya jadikan sebagai bahan tulisan. Jadi tadi dini hari itu seri ke-30 saya mengirim tulisan yang tema sentralnya adalah menggali kesejahteraan. Sekiranya ada jemaah yang belum mengakses itu, nanti kita bisa share melalui pengurus Masjid Al-Istiqamah. Hadirin yang dimuliakan, salah satu isu menarik yang banyak direspon oleh pembaca adalah tentang kesejahteraan ini adalah satu kata yang sudah sering saya perkenalkan. Di teras masjid sudah sering saya bahas, tapi tidak apa-apa saya ulangi di sini karena saya tidak sempat berpikir apa materi ceramah yang saya sampaikan, yaitu istilah durasi. Durasi berasal dari bahasa Inggris duration. Bahasa kata sifatnya durable. Kalau kita buka kamus atau cek di Google, durasi itu adalah lamanya sesuatu itu berlangsung. Orang sering menggunakan kata ini kalau melakukan sesuatu, ingin mengecek waktunya, berapa durasinya. Jadi lamanya sesuatu itu berlangsung. Jadi hadirin, nah ini juga baiknya karena saya safe, tidak memasukkan, jadi ada juga hikmahnya ini, saya tidak memasukkan celengan karena saya ceramah. Jadi saya juga beruntung juga kalau ada uang saya. Nih, saya mau kasih masuk. Jadi ini amplop saya ini. Ya, nggak jadi subuh ini. Lagi besar amplopnya. Ya. Oke, jadi saya simpan ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi hadirin, sesungguhnya durasi itu adalah bisa dikatakan sebagai daya tahan, atau kita sebut tahan lama. Bila wah bagus durasinya, itu artinya bagus daya tahan, bagus durasinya, ini barang tahan lama. Nah itulah sebabnya banyak barang dagangan diberi label durasi. Contohnya gelas, ibu-ibu, ada merek gelas itu, pasti ibu-ibu paham apa mereknya. Duralex. Ini apa bapak-bapak yang tahu? Ada yang sering pakai ini sampai sekarang. Sering mencuci. Iya, sering disuruh mencuci gelas kalau sudah pakai minum. Ada juga baterai. Apa merek baterai yang dari kata durasi? Duracell. Nah, ada juga alat pelindung. Siapa yang tahu? Durex. Hah? Durex. Ah, itu yang sering pakai pasti tahu. Berdosa. Mananya apa diri? Mananya apa? Ingin memberi kesan bahwa sesuatu itu memiliki daya tahan. Nah, poin saya dalam kaitan dengan bulan suci Ramadan, kalau kita merenungi bulan Ramadan itu adalah bulan durasi, bulan untuk melatih daya tahan, bulan untuk kita memiliki kemampuan tahan lama. Tentunya dalam upaya untuk melakukan apa yang kita yakini sebagai kemuliaan ibadah tahan lama. Orang juga sering mengatakan endurance istilahnya. Nah, kita kembali ke durasi. Dari hikmah ibadah Ramadan, ibadah puasa, itu semua yang dilatih adalah bagaimana kita umat Islam memiliki durasi.
Durasi adalah proses untuk kita menjadi manusia sabar. Satu, itu yang diajarkan oleh ibadah puasa. Tidak ada orang sabar yang tiba-tiba, hadirin. Kenapa tiba-tiba orang itu sabar? Cek bagaimana sejarah kesabarannya. Bagaimana kalau dia dibully? Bagaimana kalau dia dikata-katai? Bagaimana kalau dia difitnah? Bagaimana reaksinya? Cek sejarahnya. Di situ ada durasi. Ini Bapak Menteri Agama barusan difitnah. Contohnya, itu ada video ya, ada TikTok. Beliau memaafkan yang memfitnah. Kenapa? Karena kita cek durasi kesabarannya itu sudah sering dibuktikan dalam kehidupan. Hadirin, durasi adalah proses untuk mendisiplinkan diri yang diajarkan oleh ibadah puasa. Kita coba lihat realitas umat Islam. Pada bulan puasa semua kita disiplin. Imsak disiplin berhenti makan. Buka puasa disiplin. Tidak ada yang terlambat. Luar biasa ajaran kedisiplinan yang diajarkan oleh ibadah puasa. Pertanyaannya kemudian, bagaimana membawa kedisiplinan ini menjadi bagian tak terpisahkan dalam perilaku sosial kita yang bisa menjadi durasi, bukan tiba-tiba disiplin. Tapi coba kita cek umat Islam, kita hanya bisa disiplin pada saat berpuasa. Coba kalau buka puasa semua disiplin, tidak ada yang mau terlambat. Makanya saya berpikir bagusnya ini buka puasa, setiap ada acara selalu didahului dengan buka puasa. Jadi kalau misalnya kita mengundang jam 9 pagi tepat, didahului oleh buka puasa. Oh, pasti tepat itu, ya, ya, cocok itu. Jadi didahului dengan buka puasa. Ya, meskipun pagi-pagi, karena dengan cara itu masyarakat bisa mendisiplinkan diri. Kenapa? Karena persoalannya kita belum mempraktikkan durasi dalam berpuasa. Ada tiba-tiba orang yang pegawai datang tepat waktu, janji datang tepat waktu. Kenapa bisa ini? Padahal biasanya dia ngaret. Ternyata dicek ada kebutuhan temporer. Dan setelah tercapai kembali menjadi jam karet. Itu artinya durasi tidak hadir dalam proses mendisiplinkan ini. Hadirin, selanjutnya durasi adalah proses untuk membangun jiwa empati yang diajarkan oleh puasa. Orang tidak bisa serta-merta menjadi dermawan. Tapi di situ adalah proses pembiasaan. Mananya apa? Durasi. Daya tahan untuk mempraktikkan kedermawanan. Daya tahan atau tahan lama untuk menunjukkan apa yang disebut dengan solidaritas sosial. Itu butuh durasi. Tidak ada, kalau ada orang yang tiba-tiba dia dermawan, cek sejarah kedermawanannya. Ternyata setelah dicek, itu tujuannya hanya untuk kepentingan memperbaharui status, profiling. Tidak ada durasi. Dan dalam kaitannya dengan empati kedermawanan ini, jemaah sekalian, saya kembali mengulangi apa yang disebut dengan survei 70%. Serta 70%. Yang relevan dengan durasi ini adalah dari semua ruang-ruang rumah besar yang dibuat oleh manusia, 70% tidak pernah mereka tempati. Saya tahu di sini sahabat-sahabat saya yang besar rumahnya, 70% tidak pernah mereka injak.
Rumahku saja yang sempit, saya sadar itu 70%. Tidak pernah saya lupa. Dari semua harta kekayaan yang dicari manusia, 70% akan dinikmati oleh ahli warisnya, termasuk dipertengkarkan oleh ahli warisnya. Saya tahu di sini sahabat-sahabat saya yang punya harta kekayaan. Jadi dari suku diri bagi memang itu harta kekayaan. Dan jangan lupa penceramah. Coba kita setengah mati kita cari, yang mempertengkarkan kemudian adalah ahli waris kita. 70%. Termasuk ibu-ibu di atas. Dari alat-alat dapur dan alat rumah tangga yang ibu semua beli, yang susu di rumah tak bertingkat-tingkat itu, 70% ibu-ibu tidak pernah pakai. Mengaku memang begitu. Saya merasakan itu setiap pergi konferensi atau pergi jalan ke luar negeri. Istri saya bilang, "Deng, belikan kak gini, ya, belikan kak blender, belikan kak di Jepang, apa yang bagus di Jepang, di Jerman." Saya pergi ke Jerman disuruh beli blender 3 in 1. Pergi ke konferensi, blender yang saya urus. Penting itu pindah dari kereta ke kereta. Terus temanku yang dari dulu bilang, kita itu bangga, kita pergi konferensi, blender yang bapak urus. Lalu saya tunjuk blender, ini atas nama cintaku pada istriku. Wah, Begitu saya bilang, padahal cinta itu kata lain dari takut sebenarnya. Ini atas nama takut. Jadi kembali kepada durasi. Satu lagi, durasi adalah proses untuk mengontrol diri yang diajarkan oleh puasa Ramadan. Iya, emosi, kontrol diri, marah. Tidak ada orang yang bisa mengontrol diri. Memperlihatkan bagaimana itu menahan diri, mengontrol diri dari marah, emosi, kalau tidak ada durasi. Coba kita cek orang-orang itu, bagusnya itu dia bisa mengontrol diri. Dia sudah seharusnya marah, tapi dia tidak marah. Itulah yang disebut durasi. Wal qadhibinal ghaidha. Selanjutnya wal afina anin nas. Ketika dia difitnah, dia memaafkan. Ketika disalahpahami, dia toleran. Durasi di situ. Nah, strategi untuk menyebutkan durasi itu banyak dipraktikkan oleh orang-orang kita, teman-teman kita. Termasuk yang sering saya ulangi untuk menyegarkan. Bagaimana strategi untuk mempraktikkan durasi dalam upaya mengontrol diri, mengontrol emosi. Karena sekarang zamannya orang emosi, sedikit-sedikit emosi. Di WA emosi, ya, baper, sensi, sedikit-sedikit sensi. Dia mau WA tidak dibalas WA-nya, sensi. Minta keluar grup, left grup. 2 hari tidak digubris, dia minta lagi sama admin, kasih masukkan lagi campur. Kan begitu. Nah, caranya, strateginya saya ulangi. Ada yang paling bagus, menghitung. Caranya begini. Kalau kita marah pada seseorang, kita emosi, sebelum kita berbicara, prinsipnya kita menghitung. Kalau kita marah pada orang yang kita anggap lebih rendah derajat sosialnya dari kita, cukup menghitung 5 kali. 1, panas sekali kayak ini sama Pak Amin ini. Anggaplah Pak Amin akan dibawa. Enggak bilang sesuatu tersinggung kan. Begitu kan. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu silakan. Kalau kita marah pada orang yang sederhana, sama kira-kira sama status tak, seumur kita kurang lebih, ya sama. Sebelum kita berbicara, kita menghitung 1 sampai 10.
ini sama Pak Haji Amir, tapi gimana nih? Saya sudah bersahabat dengan saudara sendiri. Menghitungkan dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baru kita berbicara. Nah, kalau kita marah pada orang yang kita anggap di atas kita, statusnya di atas kita, usianya di atas kita, menghitung dulu 1 sampai 20 sebelum marah. Seperti saya misalnya marah sama opa, beliau orang tua. Tidak enak kalau saya tidak ngomong dan tidak marah di depannya. Ada ini, tidak tahan Kak, menghitung dulu 1, 2, 3, 20, baru kita melepaskan kemarahan. Yang terakhir, yang paling penting untuk bapak-bapak, kalau marah sama istri tak, menghitung saja terus, tidak usah berbicara, tidak ada gunanya, ya, tidak berlaku, menghitung saja. Menanya apa dia? Dengan menghitung itu, kita sesungguhnya mempraktikkan durasi. Kita menunda kemarahan. Itulah esensi dari makna durasi. Mengolah, mengontrol emosi kita supaya kita bisa mengulur waktu. Dan dengan mengulur waktu itu sesungguhnya kita sudah mempraktikkan daya tahan kita untuk mengontrol kemarahan. Masih ada ceritaku, tapi sudah beberapa kali saya ceritakan di tempat lain. Satu lagi, dan ini sangat apik untuk menjadi oleh kita penyegar. Kita belajar dari praktik pasangan ini untuk mengontrol kemarahan. Ada pasangan muda suami istri. Sebelum dia memutuskan menikah, mereka punya perjanjian pranikah. Apa perjanjiannya? Suami meminta istrinya untuk tidak marah, dan istrinya menerima, calon istrinya menerima. Perjanjian istri, suami ke istrinya, istri ke suaminya. Istri meminta suaminya untuk tidak menyentuh kardus yang dia taruh di atas lemari nantinya. Dibilang, nanti ada kardus ku taruh di atas lemari, jangan disentuh. Siap, setuju. Pernikahan berlangsung. Menikah sekitar umur 20-an dan sampai umur 70-an berapa lama itu? Ya, berarti usia emas ya, menikah 50 tahun. Setelah sudah bahagia sampai nenek kakek tua, tibalah saatnya istrinya yang sudah nenek tua sekarang sakit tua. Di tempat tidur dia panggil suaminya yang sudah kakek. Assalamualaikum. Tibalah saatnya kau mengambil kardus di atas lemari. Terus suaminya yang kakek tua, itu memang yang saya tunggu. Tuhan aku, apa gerangan kardus? Pas bawa lagi, taruh dekat. Bukalah suamiku. Buka sekarang. Ternyata yang ditemukan adalah 2 boneka rajutan. Terus suaminya bertanya, apa ini 2 boneka rajutan yang disembunyikan selama puluhan tahun? Kata istrinya yang sudah sekarang dengan terkutuk khusus, dia berkata, saat saya menerima janji untuk menjadikan suami dan menerima janji pranikah bahwa saya tidak boleh marah, saya pergi ke ibuku saat itu. Saya bertanya apa yang harus saya lakukan supaya saya tidak marah pada suami. Ibuku mengatakan, kalau kau marah, lampiaskan pada kemarahanmu dengan kegiatan yang kau suka lakukan.
Lalu saya mengatakan, saya suka merajut boneka. Dan dia bilang, lakukan itu kalau kau marah pada suami. Berkreasi membuat boneka, rajut. 2 boneka. Lalu suaminya dalam hatinya, alhamdulillah, itu artinya istriku hanya 2 kali marah selama puluhan tahun kami bersama. Karena hanya 2 boneka rajutan. Terus bertanya lagi suaminya, kenapa banyak sekali uang yang menyelimuti 2 boneka rajutan? Suaminya yang kami tahu menghitung hampir 100 juta. Kenapa banyak sekali uang? Istriku, untuk apa ini uang ini semua di dalam kardus? Lalu istrinya yang sudah sekarang mengatakan, itu adalah hasil penjualan boneka-boneka rajutan saya. Ternyata banyak sekali boneka yang sudah dia rajut. Jadi bapak-bapak semua yang hadir, khususnya yang tidak ada istrinya di sini di atas, cintai, sayangi istri kita. Bisa saja saat kita ada salat subuh di sini, mereka sedang merajut boneka di rumah. Karena kita pergi salat subuh tiba-tiba tidak minta izin atau ada masalah saat sahur. Lama sekali tinggal di teras tidak pulang-pulang. Ya. Beda dengan temanku yang saat itu tiap 5 menit melapor. Itu mungkin pulang boneka rajutan kali. Bagaimana mereka mempraktikkan durasi puluhan 50 tahun menahan kemarahan, merajut. Bagaimana seorang suami setia menahan diri untuk tidak mengecek. Ini Pak Ketua sudah mau selesai ini. Tidak mengecek kardus di atas. Yang terakhir, saya juga ingin membentangkan sebuah siklus kehidupan hadirin. Ini terakhir dalam kaitannya dengan durasi. Siklusnya seperti ini. Sebagai penutup dari makna durasi. Kakek buyut kita dulu berjalan 10 km dulu. Mau pergi ke tempat kerja 10 km. Mau temui temannya berjalan 10 km. Ayahnya Pade, anggaplah kakek buyut ya. Karena Pade saya anggap kakek saya. Anaknya yang menjadi kakek kita berjalan 5 km. 5 km. Sudah agak mudah. Anaknya kakek kita yang menjadi ayah kita mulai naik sepeda atau mungkin sepeda motor. Lalu kita yang menjadi anaknya ayah kita memakai kendaraan, mulai naik mobil, Kijang kota, Kristal mungkin. Lalu anak kita sudah memakai mobil yang lebih bagus, Fortuner, Adami Alphard, sudah lebih bagus. Lalu cucu kita memakai kendaraan yang lebih bagus lagi. Apalagi ini punya Pak Jiam, apa mau bilang itu yang chip itu, Robicon, cucu kita memakai Ferrari. Lalu cicit kita kembali berjalan kaki. Mananya apa yang dengan siklus itu? Masa yang susah melahirkan orang kuat. Orang kuat melahirkan masa yang mudah. Masa yang mudah melahirkan orang lemah. Dan orang lemah melahirkan masa yang susah. Berjalan 10 km, anak-anak cicit kita diperkirakan akan kembali berjalan 10 km. Cara untuk keluar dari jebakan siklus ini adalah durasi. Kita membangun generasi yang memiliki
kemampuan daya tahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.